أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan agenda kita pada sore hari ini, yaitu manfaatnya di balik kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali kajian kita pada sore hari ini. Jadi untuk pekan sebelumnya adalah bagian yang pertama. Insya Allah pekan ini, Senin hari ini adalah bagian yang kedua. Jadi saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi teman-teman sekalian, kita pada sore hari ini telah mengikuti hadis Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu, yang mana beliau telah sampaikan bahwasanya kita ingin agar dimudahkan untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang masa keemasan peradaban Islam. Jadi pada pertemuan sebelumnya pada hari Senin kita telah membahas ada 5 zaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah nubuat. Jadi beda nubuat dengan nubuwah. Kalau nubuwah itu artinya kenabian. Tapi kalau nubuat itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah yang akan terjadi pada masa kemudian. Itu namanya nubuat. Nah, teman-teman yang dimaksud Allah, apa contohnya nubuat? Contohnya adalah ada 5 zaman tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah beliau menyampaikan akan ada masa kenabian, yaitu pada masa Rasulullah. Yang kedua adalah ada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang ketiga adalah namanya Mulkan Adlon, itu adalah pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan juga Turki Utsmani, itu berhenti pada 1924. Dan zaman yang keempat adalah Mulkan Jabarian, yang artinya kekuasaan sewenang-wenang atau diktator. Dan itu ada pada zaman ini. Jadi kita berada di zaman keempat. Dan yang terakhir itu adalah masa khilafah ala minhaj an-nubuwah. Nah, setelah selesai kelima masa itu maka akan kiamat. Jadi kita sudah berada di masa keempat. Mulkan apa tadi? Mulkan apa yang keempat tadi? Hah? Mulkan Uhwah bukan. Mulkan Jabarian. Jadi Mulkan Jabarian itu kesewenang-wenangan atau diktator. Makanya jangan heran kalau penguasa pada saat ini itu banyak yang diktator atau sewenang-wenang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Taala, jadi kita sudah masuk di zaman keemasan Islam. Kalau kemarin saya sampaikan mukadimah, sekarang saya sampaikan tentang zaman keemasan. Yang
pertama adalah zaman Umar bin Khattab. Kemarin sempat saya singgung sama Umar bin Khattab, saya ulangi lagi. Jadi zaman Umar bin Khattab ini kalau menurut saya termasuk zaman keemasan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi beliau memimpin kurang lebih 10 tahun dan pada saat itu menguasai 1/3 dunia. Jadi Islam pada masa Umar bin Khattab ini menguasai 1/3 dunia, termasuk menaklukkan Persia dan juga Romawi. Jadi luar biasa, pada saat itu kekuasaan Romawi itu sangat berat untuk dikalahkan. Tetapi alhamdulillah pada masa Umar bin Khattab berhasil ditaklukkan. Beliau juga termasuk yang membebaskan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Sudah saya sampaikan pada saat itu. Beliau tidak membawa banyak algojo, tidak membawa banyak ajudan, tetapi beliau hanya bersama satu budaknya saja dari Madinah ke Palestina. Beliau juga ini pemimpin yang sering belusukan, sering keliling di Madinah setiap malam. Makanya beliau itu tahu kondisi masyarakatnya pada saat itu. Masyarakat yang kelaparan beliau tahu, masyarakat yang ingin berbuat curang beliau tahu. Jadi intinya tidak mau tidur sebelum rakyatnya tidur. Nah, itu sekilas tentang Umar bin Khattab. Yang kedua adalah memimpin pada masa keemasan itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Mungkin tidak asing di telinga kita, namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini termasuk keturunan siapa? Umar bin Abdul Aziz keturunan siapa? Ada yang tahu? Ngacung yang tahu? Keturunan Nabi Adam, ya jauh. Keturunan Nabi Adam ya, kita juga keturunan Nabi Adam kita. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini termasuk keturunan Umar bin Khattab. Jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu kisahnya, tapi saya sampaikan. Jadi pada saat itu Umar sedang keliling, sedang ronda, bukan rondo ya. Kalau rondo janda. Umar sedang ronda keliling dengan budaknya namanya Aslam. Jadi ada salah satu rumah yang sudah cukup malam tapi belum tidur. Nah di sana Umar mendengar percakapan antara ibu dan juga anak. Ibunya berkata, "Wahai anakku, campurkanlah susu itu dengan air." Ternyata dia penjual susu. Maka susu itu akan banyak dan kita akan mendapatkan untung yang banyak, kata ibunya. Tapi anaknya berkata, "Wahai anakku, wahai ibuku, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang curang dan dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Kata ibunya, "Wahai anakku, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita lakukan." Tapi kata anaknya, anak perempuan itu, "Wahai ibuku, memang Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Tuhannya Amirul Mukminin tahu." Jadi setelah Umar bin Khattab mendengar percakapan itu, langsung Umar tandai rumahnya. "Wahai Aslam, tandai rumah ini, akan kujadikan mantu," kata Umar bin Khattab. Jadi nyari jodoh itu gak usah susah-susah. Cukup nguping aja di rumah awal, dengarkan percakapan itu. Cari yang penjual susu juga kalau bisa, gak akan lebih mudah. Nah, jadi keesokan harinya Umar berkata kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya Umar itu ada Abdullah bin Umar, ahli hadis juga, ahli ilmu, ada juga yang namanya Asim. Nah, ternyata yang menerima tawaran dari Umar bin Khattab itu anak yang namanya Asim. Ayahku, saya mau untuk segera menikah." Akhirnya ke rumah penjual susu tadi, dinikahkan dengan anaknya. Lalu lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi seperti itu. Jika ingin melahirkan keturunan yang soleh dan juga soleha, maka antum juga harus soleh. Dan juga cari yang soleha, jangan soleh. Masa ipul dengan ipul kan nggak lucu. Bercanda ipul. Saipul dengan Fahmi sama aja ya. Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini ketika ini kan pada masa Bani Umayyah tadi ya. Ketika dipilih menjadi khalifah,
itu beliau menolak. Coba bayangkan, dipilih menjadi khalifah, presiden, pemimpin dunia Islam pada saat itu, tapi beliau menolak. Karena tahu amanah itu berat, tanggungannya berat, di akhirat itu berat. Tapi orang zaman sekarang berlomba-lomba ingin memikul amanah, berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi lurah, menjadi apa lagi. Semuanya malah berlomba-lomba, padahal berat. Menolak Umar bin Abdul Aziz, nangis, nolak. Makanya setelah pengumuman menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz berpidato di masjid, "Wahai umat Islam, sesungguhnya aku tidak ingin menjadi khalifah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang soleh. Jika kalian memiliki seorang yang lebih baik dariku, maka pilihlah dia," kata Umar bin Abdul Aziz. Tapi umat Islam pada saat itu malah pada bertakbir, Allahu Akbar, kami ridho engkau menjadi khalifah. Jadi Masya Allah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, saya pernah membaca buku biografi Umar bin Abdul Aziz, kurang lebih tebalnya segini, berapa, 600 halaman kurang lebih ya. Tapi saya baru baca sedikit karena bukunya ada di rumah mbak saya, tapi tidak saya bawa. Baru baca sedikit saja kesannya sudah banyak. Jadi beliau tuh sejak kecil itu cinta dengan ilmu. Makanya ketika beliau dewasa itu, atau ketika menjadi pemimpin itu, beliau umarok sekaligus ulama. Jadi menjadi rujukan tentang ilmu juga, bukan hanya umarok tapi juga ulama. Ini luar biasa. Makanya ketika beliau menjadi gubernur Hijaz, gubernur Hijaz itu termasuk Mekah dan Madinah. Itu Hijaz termasuk Mekah dan Madinah. Nah pada saat itu ada seorang gubernur di Baghdad atau di mana ya lupa saya, namanya Hajjaj bin Yusuf. Itu sebenarnya orang yang alim, ahli Al-Quran. Bahkan Hajjaj bin Yusuf ini termasuk orang yang berpengaruh untuk menuliskan harokat pada Al-Quran. Karena pada saat itu kan Al-Quran tidak ada harokatnya, karena sudah paham. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini termasuk orang yang berpengaruh menulis harokat. Nah, tapi Hajjaj bin Yusuf ini karena tersinggung, ditegur oleh Abdullah bin Zubair, akhirnya punya dendam sama Abdullah bin Zubair. Nah dendamnya itu sampai membuat beliau itu na'udzubillah menjadi seorang pembunuh yang luar biasa. Total yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu kurang lebih 120.000 umat muslim. Bayangpun, seorang yang alim, ahli Quran, berpengaruh pada penulisan harokat, tapi membunuh 120.000 orang. Nah Umar bin Abdul Aziz itu bersumpah ketika beliau selama menjadi gubernur, jangan sampai Hajjaj bin Yusuf ketika akan haji melewati Madinah pada saat itu. Jadi nggak boleh melewati Madinah, cari jalan lain, karena luar biasa kekejamannya. Tapi lucunya Hajjaj bin Yusuf ini ketika akan meninggal itu ngomong sama Allah, berdoa sama Allah, "Ya Allah, mereka telah bersuuzon kepadaku bahwa engkau tidak mengampuniku, tapi aku yakin bahwasanya engkau akan mengampuniku." Coba bayangkan, orang yang sudah membunuh 120.000 orang sebelum mati ngomongnya gitu sama Allah. Kira-kira diampuni nggak? Diampuni nggak, Wan? Tapi setelah itu Umar bin Abdul Aziz bermimpi Hajjaj bin Yusuf itu dikisos dulu, dikisos sebanyak 120.000 orang yang telah dibunuh, lalu diampuni dosanya. Ini mimpi Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab, apakah nanti benar atau tidak? Tapi kita berhusnuzon, orang yang sudah membunuh 120.000 orang saja itu bisa diampuni oleh Allah. Apalagi kita yang dosanya mungkin tidak sebanyak Hajjaj bin Yusuf. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya Umar bin Abdul Aziz ini hanya memimpin 2,4 tahun. Tidak sampai 5 tahun, tidak sampai 2 periode ya. Apalagi 3 periode, tidak sampai. Tapi hanya memimpin 2,4 tahun. Tapi apa pencapaiannya?
seluruh umat muslim di seluruh dunia itu tidak ada yang mau menerima zakat. Artinya apa? Artinya mereka sudah di level muzaki, bukan mustahik lagi. Mustahik itu kan ada 8, ada duafa, fakir, miskin itu kan, tapi yatim tidak termasuk. Ada mu'alaf, ada orang yang memiliki hutang, itu termasuk mustahik. Tetapi umat Islam pada saat itu sudah di level muzaki. Mereka tidak mau menerima zakat karena mereka mampu. Ini luar biasa. Hanya memimpin 2,4 tahun, bahkan sampai Afrika itu tidak ada yang mau menerima zakat karena sudah kaya. Ini kan luar biasa. Bandingkan dengan yang sudah memimpin 10 tahun, 2 periode, tapi masih banyak yang miskin, malah mau nambah 3 periode. Ini ngeri nih. Kajian di pinggir jurang. Nah, pada saat itu serigala itu bersanding dengan domba. Yang kita tahu, serigala itu kan menerkam domba, iya kan? Tetapi pada masa Umar bin Abdul Aziz, serigala itu bersanding dengan domba, tidak mau memangsa domba. Karena keberkahan dari kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Kalau antum mau baca atau beli buku tentang Umar bin Abdul Aziz, maka antum akan luar biasa, sangat excited. Pembahasannya bagus, biografinya sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Nah, tetapi ada orang yang menyaksikan serigala memakan domba. Orang itu berkata, mungkin Khalifah Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Dan ternyata benar. Ketika serigala memangsa domba, pada saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Nah, teman-teman yang bersalah, untuk selanjutnya adalah zaman Muhammad Al-Fatih. Zaman Muhammad Al-Fatih, nah ini yang tadi saya sampaikan nubuat. Jadi Rasulullah SAW juga tak pernah bersabda, suatu saat akan ada yang menaklukkan Konstantinopel, namanya sama dengan namaku Muhammad. Pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan prajuritnya sebaik-baik prajurit. Ini namanya nubuat. Jadi yang disampaikan Rasulullah dan akan terjadi di masa yang akan datang. Termasuk Imam Mahdi juga, itu juga nubuat. Nah, Muhammad Al-Fatih ini melakukan Konstantinopel di usia 20 tahun. Antum 20 tahun semester berapa? Sudah menaklukkan siapa? Sudah melakukan hati siapa? 20 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel, menjadi sultan. Bukan Sultan Andara ya. Beliau memiliki murabi terbaik. Ada yang tahu siapa nama murabi Muhammad Al-Fatih? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Samsudin siapa? Nanti Samsudin Muslim merah. Siapa? Ada, awalnya ada. Dim Samsudin, oh, itu mah pemimpin Muhammadiyah. Siapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti panitia kasih apa aja, kasih doa nggak apa-apa. Masa nggak ada yang tahu? Asep jangan browsing ya. Siapa? Ak Samsudin. Ya kan Samsudinnya nanti dikira pesulap merah itu. Oh tenang nanti. Nama murabi dari Muhammad Al-Fatih adalah Ak Samsudin. Apa yang diajarkan? Bukan hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga diajarkan sejarah Islam. Jadi disampaikan bahwasanya dulu sejak zaman Rasulullah SAW, lalu dilanjutkan zaman Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sudah ekspedisi untuk menaklukkan Konstantinopel. Bahkan pada saat ekspedisi Yazid bin Muawiyah, itu ada sahabat Nabi yang usianya 80 tahun ikut ekspedisi
Namanya Abu Ayyub Al-Ansori. 80 tahun. Karena motivasinya hadis Nabi yang menaklukkan Konstantinopel itu pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan prajuritnya sebaik-baik prajurit. Itu motivasinya. Itu luar biasa. 80 tahun. Sekarang 80 tahun ada yang ikut berperang. Tapi Pangeran Charles itu umur 79 tahun ya menjadi ini raja. Yang Perdana Menteri Malaysia siapa itu? Mahathir Muhammad itu umur 90 tahun jadi Perdana Menteri dan masih bugar. Itu luar biasa. Makanya aku nanti jaga kesehatan, jaga pola makan, olahraga dan lain-lain biar bisa sehat bugar walaupun sudah tua. Memiliki ruhiyah yang baik, ruhiyah yang bagus. Jadi ketika akan dipilih imam untuk melaksanakan sholat Jumat, itu enggak serta-merta Muhammad Al-Fatih itu maju, tapi ditawari, siapa yang sejak balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, itu semua masih berdiri. Semua prajuritnya masih berdiri. Ditanya lagi, siapa yang sejak balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib? Sholat rawatib itu sholat qobliyah dan juga ba'diyah. Yang muakkad berapa rakaat? 12 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 12 rakaat. Yang tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah tetap berdiri. Setengahnya turun. Jadi setengahnya ada yang sudah meninggalkan. Dan terakhir, siapa yang belum pernah meninggalkan tahajud sejak balik sampai sekarang, dia layak jadi imam. Semuanya turun kecuali Muhammad Al-Fatih. Jadi untuk jadi pemimpin itu harus memiliki ruhiyah yang baik, ruhiyah yang bagus. Makanya antum walaupun mungkin tidak menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin diri sendiri, itu harus memiliki ruhiyah yang baik. Baca Qurannya ditingkatkan, sholatnya jamaah, qobliyah ba'diyah, tahajud, duha. Duha itu minimal 2 rakaat. Masa seminggu nggak bisa melakukan 2 rakaat itu nggak sampai 5 menit tuh. Masa antum nggak bisa melakukan seperti itu. Nah, memiliki strategi perang yang sangat hebat. Jadi penaklukan Konstantinopel itu bukan seminggu 2 minggu, tapi berbulan-bulan. Terakhir, strategi dari Muhammad Al-Fatih itu menyeberangkan kapal, menaiki bukit menuju di depan istana Konstantinopel. Kurang lebih puluhan kapal lah. Coba bayangkan, dalam semalam puluhan kapal diseberangkan menyeberangi bukit. Jadi setelah bangun tidur itu orang-orang yang ada di Konstantinopel itu pada heran, ini kapal Muhammad Al-Fatih bisa sampai sini. Itu luar biasa. Dan H-1 penaklukan itu menyuruh prajuritnya untuk puasa sunnah dan juga tahajud berjamaah. Jadi Masya Allah. Makanya jangan heran pada masa itu sebaik pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan prajuritnya sebaik-baik prajurit. Teman-teman yang teman-teman, untuk masa selanjutnya adalah zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ini tidak asing pada masa kita, kurang lebih sudah ini antara 900 sampai sudah 1000 Hijriah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi itu pembebas Baitul Maqdis setelah Umar bin Khattab yang direbut dari tentara salib. Jadi antum bisa cari perang salib. Nah, itu perang yang sangat dahsyat yang ditakuti oleh orang-orang Kristen, yang dimenangkan oleh umat Muslim melalui Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ini juga bukan serta-merta lahir begitu saja, tentunya dipersiapkan oleh ayahnya. Dan juga pada saat itu, zaman ini tuh zaman luar biasa, zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga
pada masa Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali dan juga Abdul Qadir Al-Jilani itu mereka mempersiapkan ulama bersama ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan saya pernah membaca buku ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu masih kecil, ya mungkin seumuran SD lah. Salahuddin Al-Ayyubi itu bermain-main dengan temannya, dengan anak-anak sebaya temannya. Ketika jatuh, Salahuddin Al-Ayyubi itu nangis dan digendong oleh ayahnya. Sesungguhnya aku menikahi ibumu bukan untuk melahirkan anak yang cengeng sepertimu, tetapi anak yang akan menaklukkan Baitul Maqdis. Ini masih SD, masih kecil, diomongin seperti itu. Kalau antum yang diomongi paling ngah-ngah paling ya. Ini ngomong apa bapak ini? Seperti itu. Tapi masya Allah, didikan dari orang tua yang soleh melahirkan anak yang soleh dan juga soleh. Dihormati oleh umat Islam dan juga musuh-musuhnya. Kalau ada umat Islam tetapi dibenci oleh umat orang non-muslim, itu hal biasa. Tetapi kalau ada umat Islam levelnya pemimpin dihormati oleh musuh-musuhnya, itu masya Allah luar biasa. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah padahal sibuk berjihad. Jihad pada saat itu perang, enggak seperti zaman sekarang. Dan juga beliau adalah orang yang dermawan. Nah, pada saat itu tempat mimbar di Masjidil Aqsa yang pada saat itu punyanya Salahuddin Al-Ayyubi itu sempat dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi entah tahun beberapa tahun yang lalu, penyerangan orang Yahudi ke Masjidil Aqsa itu menyebabkan hancurnya mimbar dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya adalah faktor-faktor kemajuan umat Islam. Yang pertama adalah agama Islam itu sendiri. Jadi menurut Al-Hasan dan Hil, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. Makanya sebenarnya banyaknya penemu-penemu itu dari umat Islam. Universitas pertama itu pendirinya umat Islam, seorang wanita di Maroko. Penemu angka 0, matematika, Al-Khawarizmi itu juga umat Islam. Makanya Mark Zuckerberg, penemu Facebook itu juga sempat ngefan lah, kagum sama Al-Khawarizmi, bisa menemukan angka 0. Kalau tidak ada angka 0, bagaimana coba? Angka cuma 1 sampai 9, tidak ada terusannya, tidak sampai 100, tidak sampai 1000, seperti itu. Faktor yang kedua, pemerintah pada saat itu berpihak pada ilmu pengetahuan. Jadi pemerintah itu mendukung ilmu pengetahuan, terutama Islam. Makanya Islam berkembang pesat, pengajian ada di mana-mana, tidak dicap teroris, tidak dicap radikalis. Nggak seperti zaman sekarang, ada kajian dikit, radikalis. Itu nggak seperti itu. Ilmu pengetahuan pada saat itu sangat didukung. Makanya di salah satu masjid itu kajian bisa sampai 3-4 kali. Imam Syafi'i itu di akhir hidupnya itu menderita penyakit wasil karena sering duduk, sering ngisi kajian, sering menuntut ilmu. Ba'da subuh ngisi kajian, duha ngisi kajian, ba'da zuhur ngisi kajian, ba'da asar ngisi kajian, ba'da maghrib atau ba'da isya ngisi kajian. Makanya duduk terus sampai di akhir hidupnya beliau menderita wasil. Sampai ngisi kajian itu harus dilapisi dengan kayu biar darahnya nggak netes. Masya Allah. Ketiga adalah bahasa Arab. Sejak awal pemerintahan dinasti Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin, ilmu pengetahuan dari Yunani dan juga India itu diterjemahkan dalam bahasa Arab.
Menurut Hasan dan Hil, para sultan itu sepenuhnya mandatnya dari bawah. Tidak mungkin ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam jika ilmu-ilmu tersebut tertulis dalam bahasa non-Arab. Makanya kitab-kitab itu kebanyakan bahasa Arab. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak diterjemahkan di bahasa Indonesia. Saya sebenarnya sudah mengusulkan kepada pengurus-pengurus Al-Banah pada saat itu untuk mengadakan bahasa Arab. Karena pembina kita, Ustadz Sudio, itu pandai bahasa Arab. Tetapi karena usulan saya tidak didengarkan, tidak diikuti, ya tidak ada bahasa Arab sampai sekarang. Padahal bahasa Arab itu luar biasa. Minimal seminggu sekali saja belajar bahasa Arab. Itu sangat seru. Karena bahasa Arab bahasa Al-Quran. Antum sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Jawa? Allah gede banget, kan enggak? Allah saywala, kan enggak? Kenapa sholat kita itu belum khusyuk? Karena kita enggak paham artinya. Kita enggak tahu artinya subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi. Kita enggak tahu artinya Quran surat An-Nas, Al-Fatihah yang kita baca 17 kali, kita nggak tahu artinya. Makanya jangan heran kalau sholat kita nggak khusyuk. Lagi sholat tiba-tiba, aku belum bayar utang misalnya. Ada yang seperti itu. Jadi nanti bisa diusulkan di pengurus selanjutnya untuk mengadakan bahasa Arab. Saya pun ingin ikut. Keempat, pendidikan. Ini sudah jam 17.40 ya. Nanti bisa ada part ketiga ini nanti. Keempat, pendidikan. Jadi untuk memacu pengembangan pengetahuan, itu para khalifah itu mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi dan juga perpustakaan. Saya agak cepat. Kelima, penghormatan kepada ilmuwan. Yang keenam, maraknya penelitian. Jadi kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Ketujuh, yang terakhir adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikasi yang efektif antar peradaban dan juga mempercepat proses kemajuan teknologi. Misalnya karena maraknya kegiatan dagang antar bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa lain di dunia. Ini faktor-faktor kemajuan umat Islam. Selanjutnya, faktor-faktor kemunduran dari umat Islam. Yang pertama adalah jauh dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, umat Islam sekarang itu jauh dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa? Karena itu dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebelum wafat. Sebelum wafat, beliau itu menyampaikan, aku tinggalkan dua perkara yang jika engkau berpegang kepadanya, engkau tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya semakin banyak kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, maka kita berpotensi untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Misalnya celana di atas mata kaki itu sunnah, tapi saya tidak mengatakan orang yang celana di bawah mata kaki itu penghuni neraka, tidak. Kalau mereka punya dalil itu terserah mereka. Tapi itu adalah sunnah, celana di atas mata kaki itu sunnah. Jangan malu kalau memakai celana di atas mata kaki, dan jangan melipat-lipat ketika sholat. Makanya dipotong aja, jangan dilipat. Lalu apalagi bersolawat Nabi itu sunnah. Semakin banyak kita bersolawat Nabi, maka Rasulullah semakin membanggakan kita, semakin kenal dengan kita. Sekali kita bersolawat, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali, dan malaikat juga akan bersolawat kepada kita. Apa maknanya Allah bersolawat? Maknanya adalah Allah memberikan rahmat kepada kita. Apa artinya rahmat? Rahmat itulah yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Kalau amal kita banyak tapi tidak mendapat rahmat Allah, maka kita tidak bisa mendapatkan surganya Allah. Apa maknanya malaikat bersolawat kepada kita? Maknanya adalah malaikat meminta ampunan kepada kita. Malaikat meminta ampunan kita kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak bersolawat, terutama di hari Jumat. Yang kedua, faktor kemunduran umat Islam adalah banyak kemunafikan. Nah ini hati-hati. Umar bin Khattab itu kan ada sahabat
yang diberikan rahasia oleh Rasulullah siapa saja nama-nama orang munafik. Nama sahabat siapa? Nama sahabatnya yang diberikan kisi-kisi oleh Rasulullah nama-nama orang munafik. Siapa? Ada yang tahu? Awat ada yang tahu nggak? Nama sahabat yang diberikan oleh Rasulullah nama-nama orang munafik. Siapa? Ada yang tahu? Antum tahu? Namanya Huzaifah bin Yaman. Jadi Huzaifah bin Yaman itu orang yang paling amanah, orang yang sangat amanah. Jadi tidak perlu dikasih tahu nama-nama orang munafik. Nah, Umar itu takut kalau namanya ada dalam daftar orang munafik. Bayangkan, Umar bin Khattab loh, orang yang dijamin masuk surga, takut namanya ada di daftar orang munafik. Lah kita nggak takut sama sekali loh. Kita malas sholat, kita berbohong, kita tidak amanah, kita ingkar janji, itu ciri-ciri orang munafik. Tapi kita nggak pernah takut. Padahal yang ditakutkan oleh sahabat dan juga para ulama itu adanya kemunafikan di dalam hatinya. Nah, pada saat itu umat muslim itu mengalami kemunduran itu karena banyak kemunafikan yang ada di dalamnya. Terutama pada masa ini ya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus yang di Andalusia. Islam menguasai Andalusia, Spanyol yang sekarang Barcelona, Granada, Real Madrid. Itu dulu Islam menguasai di sana 700 tahun di Andalusia. Tetapi mundurnya karena banyak kemunafikan. Kerajaan Islam sudahlah terpecah belah, banyak kemunafikan. Kerajaan ini meminta bantuan kepada kerajaan Kristen untuk mengalahkan kerajaan Islam satunya. Kerajaan Islam satunya meminta tolong kepada kerajaan Kristen yang sama untuk mengalahkan kerajaan Islam lainnya. Nah, ini tinggal diadu domba saja. Itu. Makanya nauzubillah, makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik. Yang ketiga adalah kemerosotan moral. Jadi kita nggak usah ngelihat pada zaman dahulu lah, kita lihat zaman sekarang lah. Mungkin ketika kita sedang berkendara di jalan, banyak orang-orang yang memakai pakaian yang tidak pantas, pakaian yang kurang jahitan ya, belum selesai jahit masih dipakai, itu kan kurang jahitan. Tidak menutup aurat, ini kan nauzubillah. Makanya di UKM kita Albana, walaupun kita sedang berolahraga, itu tetap dianjurkan untuk memakai training celana panjang. Jangan diremehkan. Itu bagian dari ikhtiar kita menutup aurat. Walaupun mungkin yang terlihat hanya lutut saja, tapi itu sudah menimbulkan dosa. Walaupun yang melihat hanya laki-laki saja, tapi kita khawatir aurat kita dilihat oleh orang lain. Yang keempat, faktor-faktor yang terakhir adalah terkena penyakit wahan. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan ada yang tahu? Apa? Apa penyakit wahan? Ridho tahu Ridho? Cacar. Masa kena penyakit cacar kemudian mati Islam? Penyakit wahan itu cinta dunia dan takut mati. Jadi orang yang di hatinya cintanya pada dunia saja, pada harta, yang dicari harta terus, sholat subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, yang dicari harta terus, maka di hatinya itu sudah dipenuhi oleh dunia, cinta dunia, pengennya jabatan, sudah jabatan tinggi, korupsi. Waduh, sensitif ya. Sudah jadi kalau diteruskan nanti ini. Sudah punya jabatan tinggi, level direktur, level rektor misalnya ya. Korupsi, rumahnya besar, rumahnya ini korupsi. Ini kan apa ya? Tidak ada qanaah dalam dirinya. Saya mungkin pernah menceritakan di forum yang lain ya. Jadi
salah satu pemimpin KPK itu pernah menangkap orang yang korupsi padahal penghasilan per bulannya itu 350 juta. Antum bayangkan, ada orang penghasilannya 350 juta korupsi. Itu kurang apa coba? Mau bangun apa sih? Bandara, pelabuhan, mau beli pesawat sendiri. Itulah makanya dalam diri kita itu perlu adanya qanaah, merasa cukup. Bukan komat, qanaah. Makanya nanti antum setelah lulus, antum punya gaji 2 juta, 3 juta atau 1 juta, atau punya bisnis yang penghasilan perharinya mungkin 50 ribu, 100 ribu, disyukuri. Kalau melihat dunia itu kita lihat orang yang di bawah kita. Ketika melihat akhirat, lihat orang yang di atas kita, orang yang lebih soleh dari kita. Kita lihat, kita tiru, kita contoh. Seperti itu. Cinta dunia dan takut mati. Jangan takut mati. Kita itu mati, bakal mati. Matian itu sebuah keniscayaan. Antum 1 jam lagi ada yang menjamin nggak bakalan hidup? Mahasiswa sebelumnya ada ya mahasiswa yang meninggal ya. Itu dia pasti nggak kepikiran kalau pada saat itu bakalan meninggal. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan janganlah diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Karena kematian seseorang itu tergantung apa yang dilakukan setiap harinya. Orang yang sering dugem, orang yang sering judi, orang yang sering koprok, orang yang sering nyari slot ya nanti yang akan ia ucapkan ketika sakaratul maut ya itu. Orang yang sering berkata kotor apapun itu, ya itu nanti yang akan diucapkan ketika sakaratul maut. Sudah dibimbing, ayo mas, ikuti aku mas, la ilaha illallah, yang diucapkan malah flora dan fauna. Ini kan na'udzubillah. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, akhir kematian seseorang itu ditentukan dengan apa yang sering dilakukan. Makanya kalau antum sering ke masjid, sering baca Quran, sering sholat sunnah, sering sholat jamaah, maka ya itu yang bakalan di akhir kehidupan antum gitu. Makanya ada orang yang lagi sholat, lagi sujud meninggal. Pernah kan lihat videonya? Itu karena sering sholat berarti orangnya. Ada orang yang lagi bertanya tentang Rasulullah, tiba-tiba meninggal. Ada yang orang lagi mengimami, tiba-tiba meninggal. Tapi ada juga nauzubillah anggota DPR mau haji, tapi sebelum haji malah ke hotel sama nauzubillah sama perempuan, meninggal. Jadi bukan suatu ukuran. Kebaikan yang tidak ikhlas itu bukan suatu ukuran kita diwafatkan pada saat itu. Walau suap, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata orang, baru saya maafun. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib jam berapa? 5-6, 3 menit. Sebenarnya masih ada 6-7 slide sih. Tapi mungkin kalau emang perlu dilanjutkan. Mana MC-nya?